Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sepertinya Tifa memang belum bisa bernafas lega dan juga menghirup udara bebas setelah eksepsi dia diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan mungkin kalian masih ingat, ketika dia tampil di iNews di acara interupsi, Tifa sempat ngomong ke Bung Rifai kalau tidak usah fokus ke kasus saya, fokus saja ke Roy Suryo. Waduh, tapi ini ada berita terupdate teman-teman, bahwa hari ini Jaksa Penuntut Umum atau JPU kembali melimpahkan berkas perkara Tifa Usiatia Suma atau Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan tudingan ijazah Pak Jokowi. Dan jadwal sidangnya pun sudah keluar, akan dilaksanakan di hari Kamis 6 Agustus. Wah, setelah pulang dari NTT nih, wah ini menarik untuk kita simak. Semoga kali ini dakwaan jaksa sudah maksimal dan sempurna teman-teman, agar tidak ada lagi eksepsi yang diterima, agar sidang ini masuk ke pokok perkara gitu ya kan, karena itu yang kita tunggu. Nah, selain itu, saya juga punya kabar terbaru nih dari Said Didu, yang dimana dia mengunggah sebuah foto sedang terbaring di rumah sakit dengan mata yang diperban teman-teman. Dan captionnya, Alhamdulillah semua lancar, insya Allah kembali bugar di medan juang. Waduh. Kupikir setelah dia kemarin jogging di IKN sudah bugar, sudah segar. Kok tiba-tiba masuk rumah sakit? Ada apa ini? Tapi kita doakan, semoga Bung Said Didu segera pulih, segera sembuh, agar beliau bisa kembali jogging di IKN dan menikmati bagaimana megahnya legasi dari Pak Jokowi. Dan ini merupakan peninggalan sejarah dari Pak Jokowi teman-teman. Dan setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana kuasa hukum Tifa yakni Al-Katiri sepertinya agak shock, agak kaget melihat sebuah berita di mana berkas perkara Tifa kembali dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sepertinya dia agak sedikit protes teman-teman. Nanti kita simaklah statementnya seperti apa. Karena terakhir kita akan menyaksikan bagaimana debat panas terjadi antara kuasa hukum Pak Jokowi yakni Prof Firmanto melawan Tifa. Waduh, lagi-lagi Tifa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bang Tiri, silakan tanya. Bang, tadi kita sudah mendapatkan bocoran kalau revisi dakwaan dari Dr. Tifa sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari tanggal 28 Juli kemarin. Mungkin bagaimana, Bang? Sebenarnya itu masih merupakan istilahnya masih belum disepakati banget apa betul bahwa pengulangan itu atau perbaruan itu diperbolehkan di dalam undang-undang. Kemarin juga dibahas di TV One ya. Karena memang ada pasal 206, kalau memang mau dilawan kita, maksudnya dengan perlawanan dari jaksa ya kan, dari perlawanan kita, tanggapan dari perlawanan kita ya, itu jalurnya adalah banding. Jadi mereka harus banding. Jadi bukan memperbaiki. Karena itu kan harus ada batas waktu, ada kepastian hukum. Nah, mereka mendasarkan pada pasal 75 ya, kemarin hakim menyatakan 75 itu dikatakan hakim menyebutkan di dalam putusannya memang disebut 75, yang disebut ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3 terus loncat gitu. Jadi ayat 4 yang dimaksud bisa mengulangi dan sebagainya itu tidak disebut. Padahal pengulangan di pasal 75 itu atas arahan hakim di dalam putusan itu seharusnya. Selama hakim tidak mengarahkan, ya kan? Tidak mengarahkan itu nggak bisa. Karena itu tidak otomatis mengikuti undang-undang. Kenapa hakim meloncati pasal 4 itu di 75 KUHP ya, pasal di ayat 4 itu diloncati. Karena ayat 4 itulah yang merupakan memperbolehkan pengulangan. Dan pengulangan itu atas keinginan hakim. Jadi bukan undang-undang. Tapi kalau pasal 206 itu jelas bahwa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk eksepsi kita yang diterima itu yaitu dengan perlawanan banding. Karena itu ada masa 14 hari. Ada kepastian hukum gitu. Dalam 14 hari jika itu tidak ada perlawanan banding,
maka ya sudah bebas, ya kan? Karena dakwaan itu putusannya adalah putusan pengadilan atas dakwaan yang dianulir itu, ya kan? Itu adalah batal demi hukum. Jadi bukan hanya pasal yang dibicarakan pasal 310 atau 433 itu saja. Jaksa dengan tegas di dalam putusannya menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Batal demi hukum itu kalau istilah awam dianggap tidak ada. Bahkan semua berkas disuruh mengembalikan. Bukan suruh kembalikan. Oleh hakim akan dikembalikan ke jaksa. Berarti selesai. Game over. Pak, tapi Udah dapat undangannya belum, Pak? Udah dapat undangan belum? Tanggal Sidang 6 tanggal sidang lagi. Ya kami juga akan lawan apakah betul ya kan atas sesuai dengan ketentuan bahwa perlawanan atau sidang lagi itu merupakan perubahan dan boleh memperbaikan dari dakwaan sebelumnya, ya kan? Kami masih kontroversi ini antara pasal 75 ayat 4 itu kan pintu masuknya 75 ayat 4 dengan pasal 206 KUHAP juga, yang mana itu adalah banding dan di situ ada kepastian hukum, ada waktu 14 hari. Sedangkan yang pasal 75 itu ngambang. Nggak ada. Ini kan kemudian beliau kemudian berhenti ini di loket pelayanan kehilangan. Nah ini selama 450 hari ini kita bertanya terus, kenapa pada 30 April 2025 itu beliau itu duduk, nah ini persis itu di loket pelayanan kehilangan. Jadi sebetulnya beliau itu kehilangan apa itu? Jangan-jangan kehilangan ijazah ya? Kita pengen tahu nih ya. Jadi Bu Tifa, beliau loketnya dia, loket pelayanan kehilangan. Di Polda Metro Jaya itu loketnya seperti itu Bu Tifa. Jadi kalau ada orang memberikan pengaduan, maka loketnya seperti itu. Jadi kalau Bu Tifa suzon atau menuduh lagi, ya silahkan. Bukan suzon, Bang. Loh tidak, kan gini, Bu Tifa bisa datang ke sana, bisa bertanya kepada SPKT. Bukan suzon, saya melihat fakta ini kan kita bicara hukum, tapi itu bicara materi gini kan. loh Bu Tifa, kita bicara materi, Nah, ya, harusnya kan duduk ini kan kursinya kosong ini yang di pelayanan masyarakat. Ini ada orang yang lagi kerja mengurusin orang lain. Ini kursi orang yang mau lapor kosong loh. Untung Bu Tifa mengangkat ini. Waktu lihat itu Bang Ando, silakan disorot Kenapa harus duduk di pelayanan kehilangan? Waktu itu ngantri Saya nggak suudon. Saya bertanya mewakili pertanyaan 280 juta rakyat Indonesia. Baca juga yang kirinya dong. Loh justru itu kenapa beliau tidak duduk di sini? Jadi kan begini Bu Tifa. Ini kursi kosong loh ya. Bu Tifa. Kursi kosong. Ini kan ada suatu namanya pelayanan SPKT, masyarakat. Iya, ya. SPKT. Ada dua loket. Yang satu pelayanan masyarakat, yang satu loket pelayanan kehilangan. Bergantian boleh? Dua-duanya kursinya kosong ini lihat ya. Nah, kenapa beliau itu Duduk di kanan, bukan di kiri. duduknya di pelayanan kehilangan? Iya. Kenapa tidak duduk di pelayanan masyarakat? Ya, Nah, gini pertanyaan, aja, nanti 280 juta rakyat Indonesia itu bertanyanya Bu itu. Tifa nanti Apa yang dilaporkan sebagai kehilangan beliau? Jangan-jangan kehilangan ijazah. mengenai SPKT, Bapak datang di Polda Metro Jaya, diarahkan, Pak silahkan. Pada saat itu loket yang kosong yang siap yang sebelah situ. Mengikuti arahan petugas. Mengikuti arahan petugas. Itu makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi patuh hukum. Masa dia minta, gue di sini aja deh, nggak bisa gitu kali Bu Tifa. Nggak bisa gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, itu kan Bu Tifa kan karena lihat itu. Tapi Bu Tifa lihat SPKT-nya dong. Masalah saat itu yang diminta sama pihak SPKT, silakan Pak di sini. Karena itu, Jadi, kok nggak nyambung? Jadi supaya jangan twist. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa melarang Bu Tifa untuk berkata-kata yang tidak benar. Tidak ada yang bisa melarang. Saya mau menyampaikan ini adalah Polda Metro Jaya itu SPKT-nya digabung antara Samsat, layanan lain dan sebagainya. Seperti itu. Sebelah kanannya juga ada logo lain. Loh iya. Kan gitu loh. Loh iya, misalnya memang begitu. Surat kelakuan baik dan sebagainya. Loh iya. Jadi jangan dipersoalkan. Yang paling penting adalah materialnya. Bahwa Bapak sudah membuat aduan. Kan gitu nih. Jadi gini, SPKT itu kan sentra pelayanan terpadu. Semua di ASN sekarang memang membuat satu pintu. Satu pintu dalam artian bahwa sentra pelayanan itu nggak kemana-mana tuh. Mulai dari STNK, tadi kita lihat, kemudian layanan kehilangan, kemudian pelaporan polisi dan lain sebagainya. Itu satu pintu di situ.
Sehingga yang seperti katakan Pak Firmanto tadi, bahwa di sini kosong, ya masuk sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena sentra pelayanan satu pintu, terpadu satu pintu. Itu maksudnya. Kalau kurang jelas penjelasan saya, monggo ke Polda. Kan begitu. Jangan ke kuburan loh Bu ya. Ke Polda Metro. Gitu loh. Ya, jadi gini, kita ini jangan disesatkan dengan perdebatan yang sebenarnya kita tahu sendiri bahwa apa sih sebenarnya jawabannya, kan mudah sekali. Sentra pelayanan satu pintu kan? Tapi kita inginnya Kan itu Polda Metro. Sebentar. Nah, iya itu aja kok. Sebentar. Sederhana sekali Iya, sebenarnya. Iya kan? Ngapain kita? Wah, ini kok kehilangan di sini? Kan itu yang bisa menjelaskan itu adalah kepolisian toh. Iya. Apa itu sentra pelayanan terpadu satu pintu seperti apa? Prof Suparji Gitu loh. Saya usil, saya tanya ke metadata Google. Oke, apa itu? Taufik bin Fakih itu orang mana? Dibilang dari Yaman. Waduh, weh. Iya nih. Yang benar ya? Oh, siapa aja itu? Taufik bin Fakih memiliki garis keturunan Yaman. Wah, Bahwa marga Bil Fakih itu adalah marga Ba'alawi yang berasal dari wilayah Tarim, Yaman. Hadramaut, Yaman. Oh, itu kan. Kalau marga Bil Fakih dari Yaman. Yaman Bil Fakih. Bil Fakih nih tuh, kamu ketahuan. Keturunan Yaman. Harus semua bermasalah korek-korek masalah paruh. Kalau Bil Fakih bapaknya, kakeknya nggak punya ini, maka dia pengungsi. Menyerang Bang Bil secara personal menurut saya itu tidak merugikan Bang Bil sedikit pun ya. Dia adalah ketua Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia. Sekali lagi, Al-Hikam Cinta Indonesia. Kita punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan kita punya cabang di Brunei Darussalam, kita punya cabang di Singapura, kita juga punya cabang di Malaysia. Ya, dan kami bagian dari keluarga besar Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Kami lahir dan besar dari kultur NU, sehingga sampai detik ini kami begitu siap untuk beradaptasi dengan segala kondisi, siap untuk memberi diri buat negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama itu pelajaran yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Kami membangun sekolah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ya. Kami juga mendirikan sarana olahraga untuk menunjang teman-teman atlet sepak bola. Ya, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Al-Hikam Cinta Indonesia. Nah, ibu kami seorang yang terlahir darah Maluku, darah Minahasa, darah Gorontalo. Saya kan juga rasa lucu kalau Roy Suryo juga ikut nimbrung pada urusan bicara terkait soal marga Bil Fakih, lalu menyampingkan marga Al-Katiri yang saat ini justru menjadi go-getter dan pejuang utamanya. Bahkan sarifah-sarifah para ibu-ibu yang berhidung mancung Aradikano berada di sekitarnya yang selalu melekat di samping kiri kanannya, itu kok terabaikan, seolah-olah menyerang personal terhadap Bil sendiri itu lebih utama ketimbang membicarakan orang-orang yang sebenarnya juga kalau mau direduksi tidak kemudian berketurunan asli Indonesia. Bahkan sebenarnya kalau mau belajar sejarah, belajar tentang Wali Songo, kita juga akan melihat bagaimana mereka juga memiliki darah-darah yang berada dari luar Indonesia, yakni dari Arab dan seterusnya. Tapi menurut saya itu tidak menjadi penting teman-teman, sebab memang itu hanya alasan atau bagian dari strategi dan upaya untuk mengerem laju dari Bang Bil, sekaligus juga upaya untuk memberangus dan membunuh karakter Bang Bil agar Bang Bil ini tidak lagi berfokus untuk terus mengupdate berita-berita tentang Roy Suryo ini. Terus saya sebagai pengasuh Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia ya akan menunggu bagaimana sikap resmi dari Bang Bil sebagai ketua yayasan. Kalaupun kemudian Bang Bil akan melayangkan somasi atau menuntut Michael Sinaga akibat dari kontennya 3 kali 24 jam tidak di take down-nya, yaitu urusan Bang Bil ya. Kita akan menunggu berita dan kita akan menunggu informasi dari Bang Bil tentunya. Kita tunggu saja itu, guys. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang statement dari Al-Katiri, kuasa hukum Tifa, terkait dengan berita terbaru mengenai jaksa penuntut umum yang sudah kembali melimpahkan berkas perkara Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi ya kita berharap ya semoga dakwaan JPU kali ini sudah sempurna, tidak ada lagi yang mungkin menjadi celah bagi kuasa hukum Tifa untuk menang eksepsi. Karena kalau Tifa menang eksepsi lagi, saya nggak tahu apakah kasusnya benar-benar sudah berhenti ataukah masih diberi kesempatan. Ya sepertinya sih tidak diberi kesempatan lagi ya, karena ini hanya kesempatan kedua kan JPU melimpahkan berkas perkaranya. Ya takutnya gitu loh ya, kasusnya ngambang, kasusnya berhenti, Tifa tidak jadi terdakwa lagi, kasusnya tidak selesai. Pak Jokowi akhirnya tidak punya ruang untuk bisa membuktikan kalau ijazah beliau itu benar-benar asli.
beliau tidak punya ruang untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Karena di ruang persidangan lah ruang yang sangat terbuka bagi masyarakat untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Dan ini yang kita sudah tunggu-tunggu sejak lama. Dan kita juga pengen melihat bagaimana atraksi-atraksi Tifa ataupun narasi-narasi Tifa yang bisa mengatakan dan bisa menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan ijazah Pak Jokowi ataupun palsu atau asli. Nah, ini kita mau lihat teman-teman, mau diuji semuanya. Jangan sampai hanya omon-omon. Ini yang kita tidak inginkan. Dan saya jadi teringat debat panas antara Bung Rifai dengan salah satu kuasa hukum Roy Suryo. Yang kata kuasa hukum Roy Suryo ini, ya dia menurut dia ya, jaksa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki katanya, tapi nota perlawanan. Waduh, gimana ya? Dan tadi debat antara Bung Prof Firmanto dan Tifa itu aduh panas banget, tapi perdebatannya ya hanya diulang itu aja. Tifa memang ya, mau Tifa mau Roy Suryo itu mereka tidak punya bahan baru untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tidak punya teman-teman, tidak punya. Dan sidang Tifa akan digelar Kamis depan pasca kita pulang dari NTT, karena 3 hari ke depan kita akan fokus ke NTT. Kita fokus mengawal kunjungan Pak Jokowi ke NTT. Dan seperti yang kita lihat di media sosial, sudah banyak warga NTT yang sangat rindu dengan Pak Jokowi. Bahkan ada spanduk-spanduk yang terpasang bahwa Pak Jokowi katanya pulang kampung. Pak Jokowi, waduh, karena NTT itu sangat berkesan. Ini salah satu basis kekuatan yang sangat kuat dari Pak Jokowi teman-teman. Jadi kita harus betul-betul mengabadikan momen ini ketika Pak Jokowi bertemu masyarakat, ketika Pak Jokowi turun ke masyarakat, ketika beliau mendatangi mungkin konstituennya dulu kali ya, untuk menyerap aspirasi dan lain sebagainya. Ini penting teman-teman, ini penting. Nah, mengenai Tifa, saya tuh nggak ngerti teman-teman. Ini banyak sekali spekulasi-spekulasi, gosip-gosip yang tersebar mengenai Tifa. Utamanya mengenai orang yang berinisial T, yang diduga itu ada bersama Tifa di salah satu apartemennya. Tapi lagi-lagi ini masih gosip, informasinya belum valid, belum kita bisa simpulkan benar, dan ini bisa saja salah teman-teman. Jangan sampai ini bisa menjadi fitnah bagi Tifa, karena ini menyangkut harkat martabat seseorang. Jadi kita jangan sampai termakan dengan gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya. Ini saya ingatkan kepada kalian semua, oke? Dan juga saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.